Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Nggak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara berjuta telinga. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara. Download juga ah.
Download Suara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Suara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRS SNI dan Suara bekerja sama dengan Menkominfo dan Baycraft. Aman dari depan ke habis. Mau sekali putar. Terlalu aman. Nof. Jangan terlalu rapat ya di bagian-bagian yang sepi. Bagian mana? Di bagian-bagian agak sepi jangan terlalu rapat, jangan duk. Iya. Jangan terlalu. Bagian yang semestinya itu doang kan? Sisanya ini slide-nya ini. Krunya kemana, Mas? Krunya ambil job. Pakai ini aja. Job datang. Ambil job krunya. Oh, enggak kedengeran. Boleh pakai metronomnya pakai sisi aja, pakai.
Koyo ngene rasane wong nandang kangen Rino wengi atiku rasane petang Tansah kelingan kepengin nyawa sedelo wae wis mau tenan Cidro janji tegane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngenteni nangis batinku ngrantas uripku teles kebas netes selu ning dadaku duduk lambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kening aku duduk wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali nglarani wong koyo aku ning opo seneng aku yen gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku no 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 Cidro janji tegane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngenteni nangis batinku ngrantas uripku teles kebas netes selu ning dadaku duduk lambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kening aku duduk wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali nglarani wong koyo aku ning opo seneng aku yen gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku duduk lambi anyar sing ning jero lemariku Selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi lewat udara radio nongkrong bareng ya. Kita juga lagi seru ada gesekan. Aduh, ada suara apa nih ya? Selamat malam Kak Novi. Selamat malam, Kasut pendengar radio nongkrong bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya. Jumpa lagi kita di malam minggu ini dan Kasen Milenial Kanopi yang terlanjur gantung di sini. Dan kita akan show ngobrol dengan tamu kita yang sudah standby di WhatsApp group ya. Dan beliau ini sempat bekerja di luar negeri, di Taiwan ya, itu selama 13 tahun. Sedikit profil ya dari Mas Yoke namanya, yang berada di Temanggung, Indonesia. Sudah 10 tahun di Indonesia. Baik, kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yoko. Kayaknya putus deh.
Kayaknya putus, kita harus bel kembali ya. Tunggu bentar. Iya. Semoga beliau sudah memojok ya. Kalau enggak banyak konceng ya. Waduh. Iya, itu ada latihan untuk acara besok. Soal dengan siapa? Assalamualaikum. Wah, tutut. Signalnya jelek kayaknya. Assalamualaikum. Kang Yoko. Bisa dengar? Go. Assalamualaikum. Oh, tutut. Tutut. Buat lagi. Dia mojok, hilang suaranya. Manggung. Kalau enggak konceng bingung. Iya. Nah, 2000 lalu nggak ada Haji Muhyiddin, jadi kita yang muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Yoko, selamat malam. Saya di Jakarta, Kak Topi. Nah, saya Kak Sam ada di Hong Kong. Mas Yoko. Ya. Tadi saya di depan saya katakan bahwa Mas Yoko sempat 13 tahun bekerja di Taiwan. Iya. Sedikit tentang balik ke Taiwan 10 tahun yang lalu, Mas, bekerja di pabrik atau di perkebunan, Mas? Atau di mana? Di pabrik elektro, terus yang 5 tahun di pabrik elektro, yang selanjutnya di pabrik spare part. Oke. Kalau 13 tahun saya pikir masuk lama ya, Yoko ya. Lumayan lah gitu. Lumayan lama, tapi nggak terasa. Nggak terasa waktu. Nggak terasa, masih bujang. Ketika itu masih belum berkeluarga? Belum. Iya. Mas Yoko, 11 tahun bisa ngomong bahasa Mandarin nggak? Hui Jiang Koi ya. Itin. Han Hawa. Lanjutkan, Ovi. Iya. Hawa. Hawa. Nah, Mas Yoko, apa yang membuat panjang 13 tahun sampai cukup lama begitu, Mas? Dari Taiwan. Kenapa, Kak? Apa yang membuat Mas Yoko sampai lumayan lama 13 tahun di Taiwan, Mas? Di sana itu juga pertama kerja itu intinya mau buat modal bisa, tapi setelah itu udah hilang angan-angannya kalau mau usaha di rumah. Oh begitu. Setelah saya di sana 5 tahun, nambah lagi kontrak, tapi mikirkan masa depan gitu. Setelah kontrak udah habis, baru lagi mau usaha gitu. Itu penting itu. Ya. Jadi balapan mau 5 tahun. 2 tahun dulu kontraknya 5 tahun, tapi 2 tahun nyambung lagi 3 tahun, nyambung lagi 3 tahun, nyambung lagi 3 tahun lagi gitu. Artinya enggak intinya saya di sana rencana mau buat usaha, tapi sudah di dunia luar itu banyak teman itu udah lupa semuanya sama masa depan itu. Setelah pulang punya rencana buat usaha. Iya.
boleh tahu besaran gajinya kalau selama di sana Kalau dulu waktu pertama kali masih 4 jutaan sekitar tahun 2000-an. 2000-an 4 juta rupiah termasuk hitungannya besar ya. Terus itu masih cruise itu masih 240 kalau nggak salah itu. Waduh. 240 sampai saya pulang sekitar 300 satu PT. Oke. 300 udah tinggi itu. Sekarang kalau nggak salah 500 ya. 5 juta. Satu NT itu dulu sekitar 240 250 250 gitu terus-terusannya itu. Di tahun 2020 sebelumnya 2012. Sekarang sudah berkeluarga, Mas? Sekarang itu 300-an lebih ya. Hampir 4 tahun. Sudah berkeluarga, Mas? Sudah. Oke. Jadi tadinya ingin simpan uang untuk modal, tapi karena pergaulan atau karena apa, Mas? Uangnya habis, Mas? Habis untuk apa, Mas? Maksudnya itu nggak habis ya buat kita yang beli sawah. Dulu saya anaknya petani ya, intinya pulang tuh ya ada sisa buat beli sawah itu lahan. Oke. Di tahun bekerja pertama pertama beli lahan satu, terus ke sana lagi buat rumah, tapi nggak ada angan-angan mau usaha. Oke, jadi menyimpan uangnya dengan membeli aset ya, aset berupa lahan ya, Mas. Yang berupa lahan, tapi kan dulu belum berpikiran mau usaha apa gitu. Soalnya kan saya sendiri anaknya petani gitu. Angan-angannya itu baru petani gitu. Oh iya. Ya tapi sekarang informasinya kan masih sedang sibuk bertani brokoli, cabai di Temanggung, tembakau itu bagus tuh, daerah tembakau. Iya, tembakau di Temanggung, tembakau yang paling bagus. Tapi sekarang udah ganti. Sekarang petani itu petani milenial, enggak cuma tembakau. Soalnya tembakau kan sekarang memang paling bagus. Tembakau itu tembakau Temanggung, tapi kan enggak, sekarang petani itu udah mulai menanam cabai, menanam itu di sini. Iya. Karena tembakau udah laku. Ya kurang ya pembelinya itu kurang. Ngikutin tren juga ya, Kak Novi ya. Sekarang tuh pakai kalau ngerokok tuh pakai elektronik. Rokoknya elektronik, hanya keluar asap gitu. Tembakau cuman mungkin ada nikotin, saya nggak ngerti juga itu ya. Iya. Jadi Mas Yoko ini ketika bekerja di Taiwan atau berinvestasinya dalam membeli lahan ya, Mas Yoko. Tapi belum tahu untuk apa gitu kan, beli dulu yang kira-kira ada cukupan ya. Artinya besaran jumlah tanah atau sawahnya jika hasil dari bekerja tersebut cukupan lah ya untuk melanjutkan hidup. Ya alhamdulillah Alhamdulillah. Kalau ditanam brokoli ya, kalau harga sekarang itu paling murah itu 5.000 1 kilonya. Oke. Menanam 2 bulan itu bisa dapat sekitar, kemarin dapat 3 ton.
Oh, bagus ya, lumayan bagus ya. Ya, 2 bulan itu udah medek itu. Kalau cabai enggak naik turun harganya. Iya. Brokoli sekarang nanam lagi bisa 10.000 1 kilonya. Wow. Wih. Itu dalam sebulan berapa kali panen, Mas? Nah, kalau brokoli itu biasanya 1 petik habis gitu. Kalau udah itu sekilo 1 kilo 4 ton itu biasanya. Aku 3 sekitar hampir 4.000 tanaman, 4.000 sampai 7.000 gitu. Itu. Ini kita kemarin brokoli yang hijau itu ya, Mas ya? Bukan yang kembang kol ya? Kembang kol itu, yang putih itu. Oh. Oke, iya. Kembang kol yang putih itu, iya. Tapi di sini, petani itu sekarang petani muda, petani milenial. Apa bedanya? Kalau tani-tani yang dulu bapak saya enggak cuma obatnya itu saja. Kalau sekarang pakai ramuan sendiri atau pakai vitamin yang buat bunga itu. Kalium gitu. Beli bahan-bahan tersebut sedia di mana, Mas? Di Temanggung ada atau lewat mana mau beli? Di Temanggung ada juga. Kami juga menyediakan saya juga alhamdulillah juga udah ada jualan kios pertanian juga. Iya. Karena ada Mbak Anita juga dari Pangku ya, pernah juga tuh. Dia juga punya kios pupuk di Malang kalau nggak salah itu. Ada 4 pokoknya sekarang itu. Dan vitamin untuk penihan itu agrikultur. Jadi sekarang yang dimaksud petani milenial itu sudah menggunakan berbeda dengan eranya ini, Pak Sen. Ada Mas Yoko yang masih tradisional menggunakan aja gitu kan. Iya. Nah, karena untuk tani ini setelah di Indonesia dapat dari mana, Mas? Inspirasinya, pemikirannya karena petani, turunan petani gitu. Atau dari dulu saya sering ikut ayah ke ladang. Oke. Terbiasa gitu. Di sini kalangan petani kok. Ya ada yang tani. Kalau kita tani ya udah orang yang mengejarkan tapi kita memantau gitu. Oke. Iya. Ini pendengar kita Mas Yoko di Hong Kong kebanyakan ya, ada juga yang di Taiwan, ada yang di Amerika. Itu kebanyakan di Hong Kong 99% wanita nih. Dan dari 99%, 90%-nya juga dari keluarga petani rumah. Iya. Nah, modal yang terkumpul selain untuk dibelanjakan di lahan, untuk apa lagi, Mas? Yang lainnya beli mobil atau apa atau enggak sama sekali ya? Dulu itu pertama ya beli lahan, terus pulang ke sana lagi, beli buat rumah ke sana lagi. Enggak kalau mau usaha gitu. Ada pikiran usaha ke sana lagi ketemu teman-teman, seneng-seneng di sana, ya beli lagi pulang beli mobil ke sana lagi, ya beli. Iya, ini persis hampir sama ya. Nggak ada pikiran kalau mau usaha, tapi
lebih enak usaha sendiri, lebih enak usaha sendiri. Dibanding Terus itu enggak anu ya, kita memang hasilnya banyak, tapi ketika buat kebutuhan sehari-hari itu enggak cukup. Kalau cuma ibaratnya 8 juta lah, 8 juta itu buat anak-anak sekolah sama kebutuhan sehari-hari itu udah habis kalau di Indonesia itu. Habis. Betul. Di kampung Iya, cukup ya? Ya di kampung itu. Tapi nah, kalau punya usaha sendiri itu walaupun uang itu buat mutar-mutar itu pasti punya uang tiap harinya itu. Kalau bibitnya brokoli itu di harga berapa Mas per kilo? Atau bagaimana? Bagaimana itu profitnya? Misalnya 1 kilo bisa untung berapa duit atau berapa persen? Halo. Kenapa Kak ya? Harga bibit brokoli itu dari pembibitan ya atau apa? Bentuknya itu berapa? Oh itu bibit itu dari bibit itu kan dari toko pertanian atau kios-kios itu udah ada itu satu pack itu 60.000, ada yang 80.000 itu isinya itu yang kepekan satu kepek itu sekitar 2.000 biji. Nah, terus kita semai sendiri aja tidak apa-apa. Biar irit. Saya sering nyemai sendiri, pakai itu ngipuk sendiri itu pakai plastik kecil-kecil, terus ngipuk sendiri gitu. Cuma beli bibitnya saja biar tidak membengkak. Biaya. Kalau beli ya 2 juta, 3 juta bibitnya itu sampai itu. Oke. Jadi beli bibit 60.000 sudah bisa ditabur ya. Nah itu ditabur sendiri nanti sekitar 25 hari udah bisa ditanam gitu. Setelah 25 hari baru bisa ditanam. Dari 25 hari ditanam sampai panen 1 bulan atau sampai 45 hari. 45 hari. Kalau cabai itu 140 hari. Oh, cabai lama ya. Tapi kan cabai lama sampai 1 tahun. Kita sampai 1 tahun. Nah, terus setelah panen bulan, terus tiap 1 minggu sekali itu kadang 5 hari 1 minggu. Ada yang varietas yang cepat ada 3 hari sekali itu medek, 3 hari medek. Berapa hari sekali medek? 3 hari sekali? Iya, ada varietas. Nah, satu ada yang bentuknya ada yang ori itu bentuknya itu sampai 1 minggu gitu, ada 1 minggu sekali terus sampai bisa 8 bulan medek terus. Kalau kita memberi pupuknya bagus medek terus. Oh, jadi tergantung dari pemupukan ya, pupuk ya. Masih dapat bantuan atau penyuluhan dari pemerintah daerah atau komunitas petani Temanggung, petani cabai atau petani atau hanya berkembang sendiri Mas, belajar sendiri. Kalau kita dari BPP ke Kecamatan Kedu, dari KTNA, komunitas KTNA dari itu penyuluh-penyuluh Kedu itu kita bersatu. Kalau di kampung saya termasuk diamanati sebagai ketua gabungan di sini Punduscari ya, terus kita sama-sama bareng-bareng sama penyuluhan itu memberi sama petani.
manfaatnya terasa bagaimana Mas? Setelah mengikuti sebagai ketua ini juga dan memberikan penyuluhan kepada petani-petani lain, itu terasa ada manfaatnya ya Mas? Ya, senang ya, bangga gitu. Iya, iya. Iya, Mas. Mas Yoko, ini kan 13 tahun di Taiwan. Apa yang bisa dipelajari, Mas, dibawa ke kampung? Apa yang kerja orang Taiwan? Kerja kerasnya, atau pengalaman apa, Mas, yang dibawa dari 13 tahun di Cuma Mungkin etos kerja kali. ya usaha gitu. Ya, etos kerja biasa kasar. Iya, usaha ya. Bagaimana mengelola? Iya kan, kalau lama Kalau bertanya itu, saya itu dulu sebelum ke Taiwan malah jadi PKI elektro spare part itu udah menyimpang. Pulang lagi jadi tani. kalau menjadi PKI elektro kan punya skill, Mas. Artinya punya satu keterampilan, bukankah itu lebih nyata dalam nilai kita sebagai seorang pekerja punya keahlian elektro gitu. Jadi di kampung susah juga ya, kembali ke kampung nggak bisa diberdayakan desa ya, kemampuan tersebut. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, selamat malam yang sudah terima kasih banyak untuk Sasa di Hong Kong ini Queen of Yoga. Maria Tandayu di depan rumahku ada karnaval berisik banget. Ya. Mbak si Rahayu kok nggak ikut karnaval? Oh ini dia berdua ngobrol. Oke. Iya, yang lain mau ngobrol, monggo. Kita ada Purna TKI dari Tenaga Kerja Indonesia dari Taiwan 13 tahun Mas Yoko. Saat ini berada di Temanggung dan sedang melaksanakan latihan yang akan besok kedatangan Habib siapa gitu ya ke Temanggung dan pengakuan dari Mas Yoko bahwa itu keahlian petani didapatkan dari orang tua, dalam hal ini dari ayah. Mas Yoko, ayahnya masih ada, Mas? Masih. Alhamdulillah. Boleh tahu umurnya berapa beliau sekarang? Umurnya itu sekitar 60 ya. Masih bisa. 67, 65-an. Ya. Mas Yoko Saya 46. Mirip sama Kasen. Ya. Iya. Beda 2 tahun sama saya. Nah, Mas Yoko, sejak pulang 10 tahun ke Indonesia langsung terjun ke Bali. Ya. Atau bertahan hidup. Kita bawa uang nih dari hasil bekerja. Uangnya udah habis, uangnya tinggal 100 juta dulu. Oh, oke. Ya, uangnya udah habis. Udah nikah, 2 tahun nganggur di rumah. Makan tabungan ya? Nganggur di rumah, bingung. Setelah itu punya angan-angan buka kios pertanian sambil mempelajari, mendalami ilmu pertanian gitu. Oh, ini perlu dicontoh ini ya. Artinya diam aja, terus berpikir mengolah bagaimana ya, karena keadaan ya
Ya. Akhirnya jadi membuka toko dulu ya, toko pertanian dulu ya. Iya, membuka toko pertanian. Udah pulang dari Taiwan, itu nganggur 2 tahun. Nganggur 2 tahun itu, wah, main selama 2 tahun. Terus punya inspirasi itu buat kios. Alhamdulillah sampai sekarang. Main judi online nggak, Mas? Enggak. Sudah. Jangan sampai ya, Mas ya. Sekarang kan lagi mat judi online, Mas. Iya, banyak di sini juga banyak. Sempat tergoda nggak, Mas, dengan nyoba-nyoba? Kenapa? Sempat tergoda nggak, Mas Yoko? Pengen nyoba-nyoba lah, masang gitu, misalnya di apa gitu? Enggak ya? Enggak. Iya. Mas Yoko, dengar gitu kebanyakan perempuan tadi saya katakan bahwa dan juga 90% mungkin di desa itu juga petani. Jadi kebanyakan mereka ke sana. Kalau pulang tidak harus turun ke sawah, bagaimana Mas caranya, Mas? Apa kita sewa orang per hari? Sewa orang bisa. Kalau saya juga biasanya sewa orang sampai kadang 3 orang, 5 orang gitu. Terus kita yang mantau, kita yang memberi arah-arahan bagaimana kalau menanam cabai, menanam brokoli atau menanam jagung itu. Iya. Jadi kita berdayakan kasihan orang-orang di sekitar kita. Iya. Jadi membantu mengurangi pengangguran di negeri ini gitu kan. Itu diarahkannya pada waktu menanam atau pada waktu memanen atau dua-duanya, Mas? Sebelum pengolahan tanah, cara persemaian bumi, pilih bibit yang baik, cara perawatan cabai sampai panen, juga sama penyemprotan sama obat-obatannya itu diarahkan semua. Diarahkan semua. Ya, kebanyakan anak di usianya mereka masih di bawah lebih muda ya daripada Mas Yoko ya dalam hal ini. Ada yang semangat, ada yang kadang ada pengangguran gitu yang umurnya 25, ada yang 20 gitu toh. Kalau yang medek kebanyakan udah agak usia tua. Udah agak tua. 50, ada yang 40-an atas. Iya. Saya dulu sering sekali lewat Temanggung, hampir dalam sebulan sekali mengarah ke Jogja, Mas. Dari Bawen ke Ungaran, terus ke arah ke Jogja. Itu udaranya mantap benar itu. Dingin, sejuk ya. Ada pegunungan Merbabu apa? Merbabu itu di daerah sebelum Jogja, Magelang. Oh iya, jadi dari Semarang saya sebenarnya kerjanya di Semarang, kemudian mengarah ke Malang, kota Malang Batu. Dikit saya ambil jauh tuh di Jogja, waktu dulu ke Jogja. Iya. Kalau itu memang dingin. Iya. Nah, kalau di toko sendiri yang paling laku atau apa, Mas? Yang dijual apa di kios gitu? Semuanya itu ketempatan pertanian semua ada gitu. Dari kapal terbang, dari sales manapun juga ada gitu. Wah, kapal sering masuk. Kapal terbang, maksudnya apa, Mas? Ini produk kapal terbang. Oh, produknya. Dari Sentadu, kapal terbang kan, Opi? Kategori ada aurasi, semuanya ada.
Ada dari Siginta, semuanya. Barang-barang ini dapat dari mana, Mas? Ada yang sales itu kadang ada yang masuk gitu. Oke, jadi mereka udah maju ya, sudah. Iya iya. Ada lagi toko lain yang mungkin menjadikan saingan atau apa, atau bahkan mau membuka cabang gitu loh. Karena dilihatnya, Mas Yoko melihat ini punya prospek gitu loh. Atau bagaimana Mas? Dari toko ini penghasilannya cukup untuk kehidupan sehari-hari atau bagaimana Mas? Alhamdulillah udah cukup. Iya, iya. Boleh tahu nggak kira-kira berapa sebulan gitu dapat keuntungan? Cuman berapa ya? Dapat 20 juta, 30 juta? Kalau 10 ya insya Allah ada ya. Oh, ada. 10 juta ketemu Mas Sam. Oh. 10-15 juta. Kalau kita buka pertanian kios di depannya sawah itu ya bagus karena orang butuh ya. Mereka yang paling bicara apa Mas? Jika membeli bibit, pupuk atau apa? Atau anti serangga atau vitamin Mas? Itu semuanya. Kayak insek itu obat-obatan yang buat anti serangga, ular gitu. Iya. Ulat, banyak ular Mas. Ulat. Ularnya. Ya, lihat kasem kupingnya, pangsit. Orang bilang, langsung ular. Kuping kayak pangsit tuh, ya. Iya. Mas kalau di Taiwan ada pangsit tuh, saya doyan tuh, dimsum yang topping Mas. Ya. Teman-teman di Taiwan ada yang ketemu atau ngumpul nggak Mas? Kemarin Indonesia saya bertemu Pak Haji Pangko sama Pak Nur Hidayat juga dulu tipu-tipu. Ya, tipu. Sahabat dan sahabat setia untuk bisa mengumpulkan pertama kali TKI di Taiwan. Oh, Hidayat juga seperjuangan sama saya dulu waktu di Taiwan membentuk organisasi dan mengumpulkan sama teman-teman. Oke. Kalau di Taiwan itu sistemnya lewat agensi atau bagaimana, Mas? Dulu agensi. Oke. Jadi perpanjang kontrak kita dicarikan majikan atau tetap di perusahaan yang sama? Mas, tetap di perusahaan yang sama. Ya pada tahun itu 4 juta lumayan lah besar ya karena harga juga masih beras masih sekitar 5.000 ya kan ya sekarang kan udah 12.000. Kenapa nggak berminat Mas Yoko ke diversifikasi artinya penguasaan produk ya ini kan brokoli ya Mas. Kenapa brokoli Mas? Kenapa bukan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat bergabung. Salam sehat untuk kita semua. Sehat Pak. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama nggak dengar suara Bapakku, rindu juga rasanya. Ini saya sudah berbincang-bincang dengan Kang Yoko yang mengatakan bahwa sangat akrab dengan Mas Anto no tipu-tipu. Mas Dayat. Yang itu Mas Dayat ya. Dayat. Ya, kemudian tadi saya sempat tanya juga kenapa memilih brokoli gitu loh. Artinya kan ada produk-produk lain. Kalau cabai juga sudah wajar lah. Kita semua doyan sambal gitu kan. Brokoli kesehatan Kak Novi.
Ya kalau Kak Yoko mesti sebenarnya ya brokoli, kalau Kak Sam kan maunya berondong. Ya, ya. Enggak, maksud saya apa cuannya lebih bagus, ya kan? Brokoli itu cuannya, untungnya lebih kencang ya. Tapi kalau dihitung itu, oh, air, ya, hematnya kok. Ya. Kenapa memilih brokoli, Mas? Brokoli itu lebih, kalau orang Jawa bilang genjah. Genjah itu lebih cepat, 40 hari itu udah dapat uang gitu. Secara 40 hari sampai 50 hari itu udah panen gitu. Kalau 1 ton aja udah berapa kali, kalau harga pas naik 10.000 udah kelihatan. Iya. 10 juta, iya. Ya kan, 40 hari panen loh. Sebulan lebih. Iya. Kalau cabai juga di produknya sampai, kalau merdek itu dapat 2 kintal setengah gitu. Kalau saya tuh 2 kintal, kadang sampai 3 kintal. Enggak, harganya nanti apa. Tapi kan itu 120 hari panen gitu. Kalau cabai 120 hari. Iya. Ini kalau 40 hari. Ya kalau tiap minggu panen, tiap minggu panen. Itu dijualnya di mana ya? Dijualnya di ada yang udah tungguin. Sini ada pengepul satu. Jadi dikumpulin dulu ya. Tapi kan itu Mas ya. Mas ya. Itu dalam tos kan? Mas. Tugas. Oke. Pengepul itu sudah punya modal tuh Mas ya. Untuk dia ambil dia 40 hari dikabarin lewat WhatsApp misalnya, Mas. Menarik banget. Menarik. Iya. Masih acara sholawatan atau apa dengan di ya jadi agak memang rame lah. Ya, minggu yang lalu saya sempat silaturahmi dengan Mas Daya, dengan Mas Yoko di Wonosobo. Wonosobo juga udaranya keren itu. Iya, Wonosobo Temanggung itu hampir sama, dingin-dingin empuk gitulah. Iya banget iya. Makan. Iya. Keren. Kalau saya kan nyari yang dingin, kalau Pak Som kan nyari yang empuk, jadi dingin-dingin empuk kan itu. Enak itu. Iya. Sama dingin lama-lama hangat juga kan. Iya. Oh jadi kumpul di Wonosobo dalam yang kumpul ini mantan dari Taiwan yang alhamdulillah sukses. Kemarin ada Mbak Buni jadi juragan ayam itu yang pagi itu jualan itu. Nah, oke. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol dengan saya sempat kaget juga Mas Yo, ternyata 13 tahun Mas Pak Bangku. Iya. Biasanya kan 8 tahun ya, 8 tahun dan 7 tahun. Nah, kalau dengan kita ada yang 20 tahun, 23 tahun belum mau pulang. Jadi faktor-faktor entah faktor apa ya kan yang mendorong seseorang. Jadi tadi Mas Joko ini adalah ketua juga sebuah asosiasi apa tadi Mas? Bisa diulang?
DPT. MTYT Majelis Taklim Yasin Taipei. Oh, Majelis Taklim. Iya. Waktu di Taiwan dia. Ketua Majelis Taklim Yasin Taipei. Oh, ya. Iya Taipei. Kan kalau Mas Anto dulu Fosmit Zhongli. Terus Mas Dayat itu di Taichung Imit. Mas Dayat Taichung, ya. Terus Mas Ari dulu di Kosiung Iwamit. Oh, iya. Jadi Majelis Taklim ini tersebar merata ya, ya? Merata. Tapi setiap daerah punya nama masing-masing. Ketuanya masing-masing, terus di antara ketua itu ada yang jadi ketuanya lagi yaitu presiden. Yang sempat jadi presiden itu dulu Mas Anto. Oh, Mas Anto, iya, Bapak Nadine ya? Dia padi dan cabe. Cabe. Kalau yang kemudian Mas Darman. Musangking. Jadi Mas Yoko ini di TP, ya ketua majelis. TP. Sebenarnya Bapakku jumlahnya itu merata ya. Kerja kita itu di daerah-daerah tersebut. Kaohsiung. Kalau yang paling ramai sebenarnya ada 3, Taipei, Taoyuan, Chungli. Terus kesananya menyebarnya nggak begitu banyak, tapi sekarang hampir merata. Kalau dulu yang paling banyak di Taipei sama Taoyuan. Kalau laut banyaknya di mana? Laut itu di Kosiung sama di ini Ilan. Apa ya? Daerah Taipei Ilan itu. Kalau yang di Kosiung itu termasuk laut jarak jauh. Kalau yang di Ilan kan pelaut menangkap ikan. Kalau yang di Kosiung ada yang kerja di apa? Yang kayak ini kontainer ya pesiar ada juga. Terus angkutan barang keluar negeri juga ada gitu. Iya, memang Taiwan secara geografis itu sangat berkaitan dengan kepentingan Amerika dan China nih. Iya, jadi dia berdiri di tengah, jadi betul. Pisau dan kepala dua itu sangat strategis itu. Bisa rebutan negara-negara seperti Amerika dan China ini. China, ya betul. Dan itu juga sarang kemajuannya informasi teknologi serta teknologi tips ya. Mereka sangat maju itu. Iya. Tapi kalau yang ke laut banyak juga yang ilegal sebetulnya, yang datangnya ke Hong Kong dulu, banyakan dulu. Kok bisa Pak? Itu bisa, jadi dulu pelaut kan ke Hong Kong nggak pakai visa, cuma izin aja masuk ke sana. Terus dari sana nanti dari Hong Kong itu berlayar ke laut bebas. Di laut bebas itu ada kapal penampung untuk TKI ilegal yang laut ya. Oh, di perairan internasional gitu. Iya, jadi siapa yang butuh ngambil ke situ, makanya banyak TKI ilegal itu. Saya tanya dulu asalnya yang mendaratnya pertama di Hong Kong. Berarti human traffic itu? Ya. Masuk ke kategori human traffic ya? Iya, betul. Ilegal dan asalnya masuk ke perdagangan orang gitu. Iya, betul. Iya. Siap. Kita masih jam 11 menit pendengar radio nongkrong bareng. Masih Matur Ilma, terima kasih. Selamat malam semua. Kasen, Kanovi, selamat malam juga untuk North Point hadir. Simakur Ilma ya. Ini banyak sekali hal-hal yang bermanfaat dari pembicaraan kita nih, talk show kita dengan Mas Yosko yang saat ini bisa dikatakan cukup sukses ya. Setelah 10 tahun kembali ke Indonesia, mulai dengan kiosnya yang menjual kebutuhan-kebutuhan para petani gitu kan. Iya, kalau
Di depan kita sawah, kita jualan komputer juga nggak laku gitu kan, ya. Jadi secara geografis kita di mana kita jualan apa gitu, ya. Mungkin roti ya di olahan di depan. Ini juga jadi pertimbangan. Tapi menarik tadi dikatakan sempit nggak tahu mau ngapain Mas Yoko ini selama 2 tahun itu, Pak. Iya. Ya, betul, betul. Dia timbang mau ngarah kemana gitu. Memang basisnya kan dia lingkungannya lingkungan petani, dulu kan Temanggung terkenalnya tembakau. Betul, iya. Itu kan modalnya terlalu besar, jadi akhirnya dia ke sayuran lah. Kalau tembakau itu terlalu besar modalnya. Hortikultura oke. Karena tembakau terlalu besar ya modalnya ya. Masuk besar. Ya. Ya memang. Saya dulu sering lewat sana. Iya. Itu wilayahnya Mas Yoko, itu wilayahnya udaranya enak sekali, terus lingkungan pemandangannya bagus dan banyak ini rumah-rumah kuno peninggalan Belanda kan, Temanggung itu. Betul. Dia dari belakang rumah kalau kita buka jendela, kelihatan Gunung Merbabu tuh yang panjang lebar tuh dari Ungaran ya, terus kelihatan dari Ungaran dari Temanggung ya. Temanggung itu ada gunung Sindoro Sumbing. Gunung Kembang. Ya. Jadi Temanggung itu secara geografis letaknya di lereng kalau saya lihat ya. Betul. Jadi sangat tinggi ya dibanding Semarang yang rendah itu ya. Kalau ditarik garis lurus bisa 1 kilometer tingginya antara Semarang dan kota Temanggung. Betul. Kabupaten ya. Kabupaten Temanggung kan. Tapi memang itu banyak, mohon maaf yang di sana, mohon maaf orang-orang saya ini suka sekali tinggal di Temanggung. Ya waktu itu memang teman saya juga. Tapi bukan untuk usaha loh. Jadi kalau orang ya untuk yang orang udah pensiun lah, minimal untuk liburan kalau melepas lelah gitu loh. Pulang kampung itu situasinya enak sekali. Termasuk Wonosobo, Mbak. Iya, Temanggung. Ya. Sepupu saya setelah berhenti atau pensiun dari perusahaan perminyakan suami istri ya. Mereka beli villa di Wonosobo. Iya. Karena untuk menikmati betul sekali ya. Jadi namun demikian seperti yang dilakukan Mas Yoko kan untuk bertani ya di sana. Karena orang tuanya juga sebagai petani. Mas Yoko masih bersama kita Mas Yoko ya. Halo Mas Yoko. Mas Yoko. Mas Yoko. Di mute kayaknya. Ada anak kecil mungkin putrinya atau putranya. Iya. Tempatnya Mas Yoko ini kalau sore itu kalau banyak untuk latihan musik rebana segala macam itu semangat anak-anak itu kegiatannya Mas Yoko itu salah satunya. Oke, jadi sangat bermanfaat ya secara apa sih namanya komunitas kumpul-kumpul di kan suasana berbeda ya di kota dengan di jam segini itu sebenarnya udah sepi kalau dulu ya zaman saya itu di tahun 2000-an itu jam segini udah nggak ada apa-apa sepi. Cuma ada nasi rawon yang enak tuh di pojokan sebelah mana saya bingung tuh. Jualannya sampai malam itu sampai jam 11. Temanggung ada apa aja selain kayak Jogja kan terkenal kuliner gitu ya. Temanggung apa? Di sana mungkin tidak banyak, tapi tempat untuk disinggahin itu suasananya nyaman, Pak. Untuk ngopi. Nah, gitu-gitu enak dengan keluarga atau dengan teman itu enak sekali. Sejuk sekali udah. Sejuk. Dan kotanya berapa derajat, Pak?
Jadi kalau mungkin ya sekitar 20-an, antara 16-20 kayaknya. Oh really? Iya. Malam dingin Really? gitu ya? Iya. Harus coba dingin, kalau siang aja dingin. Siang itu Siang dingin. dingin. Iya. Itu kan kita kan kadang ada siangnya kan di sana kayak pohon-pohon masih banyak. Terus kanan kirinya di jalan itu masih banyak taman-taman yang peninggalan Belanda sebetulnya gitu loh. Jadi pohon-pohon besar kayak kenari masih banyak. Betul. Kalau saya dari arah Semarang kan lewat Ungaran, Bawen, terus melingkar itu mobil jalannya meliuk-liuk kayak kepuncut, pasti pernah kepuncut loh. Iya. Nah itu proses begitu. Cuman bedanya di Temanggung itu nggak ada warung. Kalau di Puncak itu udah blok ya. Udah Indomaret, Alfamart udah di kota kan, macetnya luar biasa. Iya, Temanggung masih bersih. Kalau kuliner ya seperti yang standar lah, sate ayam, sampai kambing muda, seperti itu. Sampai sekarang pun masih begitu? Apa udah berubah? Masih. Hitungannya masih belum berubah. Karena itu kalau untuk tempat publik juga lokasinya tidak pas, jadi tempat untuk istirahat pas itu. Oh. Ya. Karena tadi letaknya di lereng nih. Jadi lereng. Kita harus naik, ada tanjakan-tanjakan seperti di Puncak. Iya kan, Megamendung udah lereng. Iya, betul. Nah, mungkin buka pabrik industri ya, manufaktur seperti itu nggak juga nggak seru gitu kan. Kalau untuk itu hanya kabupaten gitu. Jadi ada pepatah yang mengatakan kemanapun kita memandang yang ada itu cuma keindahan alam gitu loh. Iya. Kakak Ayam pernah gimana? Saya dari Jogja mau ke Semarang pernah mogok gitu. Bukan mogok, bannya ya. Wih, kiri kanan utang. Terus berapa lama ada kota kecil lagi apa sih sang apa gitu dari sebelum Temanggung. Dan bicara mengenai udara dingin Wonosobo kemarin di Wonosobo. Iya. Itu sebenarnya ada teman kan ini ya yang usaha pizza di Wonosobo tempat ini ya. Jadi ternyata banyak juga yang bekerja di Taiwan, di Hong Kong itu dari daerah-daerah kantongnya yang di Jawa Tengah. Jadi ini saya cuma berpikir, wah kalau nama Diri, Bogor, Jawa Timur lah begitu ya. Iya. Jadi kecuali yang Indramayu itu kebanyakan ke Arab ya. Ternyata di daerah Jawa Tengah ini kan Wonosobo dan ya itu Temanggung banyak juga yang di luar. Iya. Itu. Ya, Kendal, betul, Kendal. Ada juga kita sarjana seorang wanita yang bekerja di Hong Kong itu seorang sarjana, ya kan, dari Universitas Islam Hidayatullah kalau nggak salah. Yo, berarti dari Jakarta itu. Hidayatullah sekarang jadi UII. Universitas Islam Negeri, Universitas Islam Negeri yang di Ciputat. Ya, betul. Itu daerah Masjid. Iya. Sebenarnya saya masih mau berinteraksi dengan Mas Yoko nih mengenai harapannya dan mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang ingin atau sedang menjalankan usaha. Udah beli lahan tapi masih bekerjanya di Hong Kong. Iya. Bagaimana caranya supaya mereka Ini Mas Yoko, setiap hari Sabtu ya Pak, ini apa latihan ya? Dia kayaknya nggak setiap hari, hitungannya malah hampir setiap hari dia ada kegiatan. Kalau sore itu ada kegiatan dari sawah segala macam, ada kegiatan keagamaan lah, dan juga musik-musik Islam itu. Iya kok.
Mas Yoko? Iya. Enggak? Iya. Iya. Kita dapat bangku yang mengangkat. Ini setiap hari Mas ada kegiatan. Sudah kelihatan. Mungkin orang dari luar Temanggung, Mas. Yang melakukan kegiatan nih, yang ikut kegiatannya kita tetangga atau bagaimana, Mas Yoko? Tetangga kecamatan ada beda kecamatan gitu. Oh, oke. Mas Yoko, kita ini banyak pendengar kita yang sudah bersiap-siap pulang, sudah masih bekerja tapi sudah punya lahan. Ada juga yang nggak tahu mau ngapain, nggak punya apa-apa, akhirnya bekerja puluhan tahun masih juga nggak punya apa-apa. Artinya lahan nggak punya, mungkin rumah punya ya, tapi rumah itu kan masih pajak, pajak kayak gitu. Ada suara Mas Yoko untuk pendengar kita nih, yang kebanyakan sih perempuan ya. Tapi kan mereka bukan juga harus turun ke sawah. Tadi Mas Yoko bilang bisa sewa orang ya. Monggo Mas, monggo. Ya, pesan buat teman-teman khususnya pekerja yang di Hong Kong ya, di Hong Kong seperjuangan seperti saya pesan Pak Men dikumpulkan uang yang sebanyak-banyaknya buat usaha di rumah. Kalau yang punya sawah, insya Allah saya bisa bantu. Maksudnya itu mau nanam cilok, saya siap mantu dari nol, insya Allah. Dan juga dari teman-teman yang ingin usaha, monggo lah segera langsung buka usaha aja, jangan takut-takut gitu. Mungkin pesan dari saya gitu aja. Nanti kalau masalah pertanian saya siap mandu dari nol, insya Allah sampai sukses. Wow, ini peluang ya, jangan dilewatkan dengar, karena peluang itu dia nggak sesuatu yang besar kelihatan, enggak, dia berbisik aja tuh seperti angin. Kalau kita nggak awas, dia lewat tuh ya, nggak balik-balik lagi. Jadi lewat Radio Nongkrong Bareng ini sebenarnya Mas Yoko, Anda sudah diberikan jalan ya oleh Tuhan, bahwa kita bertemu malam ini untuk memberikan satu jalan pencerahan. Nah, serah mau bagaimana mau digunakan ya aksesnya, karena tadi Mas Yoko mengatakan monggo silakan siapa yang mau belajar. Nah, ini kesempatan, karena Hasan dan saya bukan petani, tapi kita bisa menjembatani ini kan, mentransformasi supaya teman-teman punya cara berpikir yang seperti itu, gitu kan? Ya, terima kasih Mas Yoko. Mungkin ada tambahan, sedang berlatih. Enggak ada, karena kita juga nggak mau mengganggu lama-lama ya. Betul. Yang pasti, yang penting kita sudah berinteraksi dengan Mas Yoko, dan mungkin di lain waktu tidak sibuk. Kumpulin semua tuh, Mas. Tipu-tipu. Mas Yoko, terima kasih banyak. Kembali boleh ditutup teleponnya. Selamat beraktivitas bekerja ya, atas segala sharingnya malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup Mas Yoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Boleh ditutup Mas teleponnya. Saya mau baca dulu ini Sena Airin. Selamat malam, terus ya semuanya aja ya. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh kita atau guest star kita Mas Yoko, langsung berisik ya, karena ada kegiatan di sana. Iya. Nah, semoga ada manfaatnya, ya. Dan Pak Pangku juga ada kegiatan nggak kayaknya ya? Ya, enggak, udah selesai. Oh, udah selesai. Udah selesai.
Oh, oke. Jadi menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Mas Yoko itu, Pak Bangku. Iya. Kenal di ketika di Taipei atau di kumpulan kemarin aja ketemu itu, Mas? Jadi awalnya saya udah ketemu di Taiwan dulu, lama, saya 4 tahun apa segala macam nih. Kan yang sukses rata-rata itu ketua majelis lah. Kalau Mas Anton, Mas Dayat, Mas Ali itu ketua, jadi pola pikirnya berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Saya lihat sih juga begitu. Ngomong-ngomong kita tergabung dengan seorang perempuan nggak apa-apa ya. Sebagai kalau kita laki-laki didengar laki-laki sama laki-laki rasanya kurang. Di Wonosobo dingin. Mungkin kan ada kalau ada suara perempuan enak itu. Perempuan Wonosobo tuh atau di Temanggung. Mbak Eli, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Saya makasih. Selamat Mbak. Eli kalau pulang ke Indonesia harus cari papaku. Minta bimbingan Pak Pangku, ya. Bimbingan apa maksudnya? Oh, bimbing yang pokoknya semua segala macam. Ya. Mbak Eli. Iya. Mbak Eli malam Kamis nggak bisa ikut ya. Bisanya malam Minggu ya. Misalnya malam minggu, malam Kamis kan dari pagi kan pulangnya malam. Oke. Iya. Tadi Mbak Eli kita ngobrol sama Purna DKI Taiwan, namanya Mas Yoko, yang mengatakan dia berusaha nggak perlu takut gitu, karena di balik ketakutan itu sebenarnya sudah sukses besar. Iya. Saya takut sih mau mulai, saya takut ini. Ngomong-ngomong masih depresi atau bagaimana, Mbak Eli? Ya lumayan sih 1 minggu minum obatnya mending. Wow. Oke. Pak Pangku ada obat depresi nggak, Pak Pangku? Ya. Pak Pangku ada obat untuk depresi nggak? Nah, sebenarnya obat depresi itu yang pertama dari diri sendiri sebetulnya. Dari diri sendiri, dan kemudian jangan dibawa menyendiri gitu. Kalau depresi menyendiri tambah tertekan. Jadi tolong curhat kepada teman-teman dekat, kalau enggak mungkin enggak kenal tapi baca buku atau mendengar musik yang klasik itu mungkin agak meringankan. Iya. Kalau saya depresinya kan ketemu sama bos galak. Galak sih enggak, cuman menyindir cangkemnya itu. Jadi kan kalau selama saya masih berada bersama dia mungkin nggak bakal hilang ini stresnya gitu. Mungkin kalau udah keluar dari sini mungkin itu suasana mungkin udah lain lagi cerita. Mbak mohon maaf kalau boleh tahu asli dari mana ya Mbak Eli? Ponorogo, Pak. Ponorogonya di mana? Karena kebetulan saya juga orang Ponorogo, Lajuritan. Oh gitu. Jadi setidaknya orang Ponorogo itu kan hawanya kalau ngomong agak lebih terbuka, itu biasa. Menghadapin orang Ponorogo itu lebih tegas gitu, karena dengan budayanya reok itu kan jadi lebih tegas gitu. Sekarang itu gini loh, Pangku ya, masalah ngomong tentang waras ini ya. Sebenarnya kayak emosi saya itu kontrol sekarang ini karena warok ikut ngamuk gitu loh. Jadi saya berkata berkecamuk dengan diri saya sendiri, mau bos kayak gitu. Oh, iya. Itu kan biasanya ini Kak Novi, kalau ada sesuatu aku marahnya kalau udah terbendung aku marah banget berubah gitu. Jadi kayak di sini tuh aku karena ya kondisi kontrak udah mau habis ya kan. Jadi saya tuh kepingin baik-baik saja keluar, dan aku nggak ingin ada perselisihan antara kita. Maksudnya aku sama si majikan kayak gitulah. Ya, jadi kan dengan majikan ini. Iya, udah lama sih. Mantan
udah mau finish kontrak kan, sudah mau ingin pulang, tapi di akhir penghujung ini kan kayak masalahnya tuh ada aja gitu loh. Entah beliaunya ingin ditinggal, ya mungkin itu juga sepertinya itu. tapi kan setidak-tidaknya kan saya punya keluarga ya Pak. Saya di Hong Kong udah lama, kan saya kepingin pulang juga. Kan saya ibarat sukses, insya Allah, alhamdulillah semua apa yang saya inginkan udah tercapai gitu loh. Jadi saya kepingin istirahat, kumpul lagi sama keluarga ya kan, yang kita lama berpisah. Ya namanya impian kan udah tercapai semua, sih yang mau dicari gitu kan. Makanya udah selesai sekolah. Saya sendiri sudah mungkin insya Allah saya sudah punya tabungan masa depan, juga udah punya investasi dalam bentuk saya juga pencipta lagu, punya investasi di dalam lagu, saya juga udah punya. Intinya itu tinggal mengembangkan aja ke tanah air seperti itu. Iya kan? Iya, Mbak, ini papangku nyanyi ya, menulis lagu juga. Iya. Tadi. Putrinya sudah sarjana bahasa Prancis dan juga sarjana penerbang. Mandarin. Oh gitu. Ada satu pendengar kita berapa itu ya? Lupa. Ngomong malam ini Mbak Elsin ini suaranya merdu ya? Biasanya lemes ya? Ya, nah mungkin kemarin lagi emosi kali. enggak Oke. Jadi sekarang aku masih urusan efek dari obatnya itu. Terus mungkin kemarin itu masih pertama kayak apa namanya adaptasi juga dengan obatnya kan. Kan udah ringan sih. Iya. Tadi Pak Bangku juga mengomentari masalah depresi itu kita harus berbagi ya. Bangku ya, bercerita. Iya, saya tuh sebenarnya sudah sering sih kayak berbagi sama teman, tapi mungkin karena depresinya sudah terlambat lama-lama bagaimana sih nggak tahu sih saya. Sering bilang enggak. Jadi kalau nggak minum obat nggak bisa. Memang apapun saya dulu dulu kan saya sering kayak meditasi gitu kan Novi ya, saya sering cerita waktu dulu. Ya memang setahun terakhir ini tuh saya susah untuk melakukan itu. Ya sudah terlampau ya. Membuat saya tuh kayak malas melakukan itu gitu. Jadi kalau habis kerja ya udahlah, kayak dulu hari itu kayak kepinginnya tuh tidur terus gitu. Jadi nggak kepengen mikir, tapi sebenarnya bukan suatu apa ya jalan keluar. Ya, semangat hidupnya. Jadi kayak semangat hidupnya meredup kayak gitu. Dan itu sudah setahun saya rasakan. Jadi saya nggak boleh dong kayak ngebiarin penyakit yang nggak tahu kenapa. Setiap rumah sakit itu kayak dicek semuanya kan nggak ada masalah. Berarti kan yang masalah kan jiwa saya, dan ada mungkin dokter bilang di bagian otak itu ada satu urat itu yang mungkin terus stres gitu kan. Jadi kalau disembuhkan itu akan berakibat ke seluruh tubuh. Bisa-bisa saya akan kelumpuhan pada di bagian tubuh itu. Terus sebelum saya itu terjadi dengan semua terbukti, saya harus melakukan pengobatan dini. Itu lebih baik sebelum saya kan banyak tuh mbak-mbak di Hong Kong ya ceritanya, mereka juga tiba-tiba stroke mendadak meninggal dunia di tempat libur. Sering banyak terjadi di Hong Kong kasus itu. Jadi saya di sini hanya mengucap sharing aja cerita untuk teman-teman semuanya. Misalkan kalian ada penyakit apa yang Anda rasakan, secepatnya Anda pergilah ke dokter. Jangan sampai nunggu terlambat. Itu aja saya pesan. Karena penyakit stres yang saya derita kayak gini tuh kayak nggak terasa, kayak punya masalah dengan mesti kan dipendam.
Nah, temennya udah lama, mbak-mbak itu kan kadang susah juga untuk cerita ke temen mungkin ya. Dipendam sendiri, kalau itu sendiri tiba-tiba jadi sesuatu. Nah, di luar nggak ada yang tahu masalahnya apa seperti itu. Iya, iya. Kemarin aja waktu acaranya Kak Sam itu yang di bersama RCHP itu kan hari Jumatnya itu saya drop. Jadi saya tuh takut hari Minggu saya nggak bisa nyanyi secara apa itu? Secara secara maksimal kayak gitu. Iya, maksimal. Hari Jumat itu tuh saya drop waktu itu. Tapi untungnya hari apa? Minggunya ya? Ya, minggunya ya saya berusaha untuk jangan sampai ngedrop. Saya cuma jangan sampai ngedrop. Berdoalah kayak apa menyemangati diri sendiri kayak gitu, jangan ngedrop, kamu harus bisa yakin kayak gitu doang. Dan alhamdulillah di hari H itu ya bisa nyanyi dengan menyelesaikan tugas saya, ya kan? Alhamdulillah gitu. Bisa membuat teman-teman semua bahagia, gembira. Iya, betul. Itu. Dan diri aku nggak ada yang menghibur gitu. Ah, yang benar. Baik. Iya, Mbak Eli ada lagi yang mau ditambah? Ujung pertemuan kita. Ya, pokoknya pesannya saya cuman itu tadi. Jika kalian itu sakit apapun itu, sekecil apapun keluhan Anda, lebih baik kondisikan cepat untuk ke dokter. Apalagi kalau penyakit stres kayak gitu jangan ditunggu lama-lama, jangan sampai stresnya itu stres akut sampai karena kalau udah saraf otak kita kena itu akan menyebabkan kelumpuhan pada semua tubuh kita seperti itu. Jadi ingat kita di rumah di Indonesia itu di tanah air ditunggu sama keluarga. Jadi ibarat nasihat pulang kita harus sehat dulu itu. Jangan menganggap remeh ya. Jangan meremehkan satu sakit sedikit kayak gitu. Jadi kalian harus singkat, tanggap dan action ya. Dan kenapa kayak Bu Ayu kan ada di Peduli Sehat Hongkong itu, kalian juga harus itu bukan saya sih ya, itu mengikuti programnya Bu Ayu itu bagus banget menurut saya. Dari deteksi. Ya, itu deteksi Sehat Hongkong itu di situ banyak sekali sekarang program-programnya kan bukan hanya payudara saja, bukan hanya untuk kanker cervix semuanya kan sekarang udah mulai berbanyak untuk tes kesehatan juga. Jadi ada HIV, ada diabetes. Iya, sekarang Peduli Sehat Hongkong itu menurut saya sangat membantu sekali karena saya juga jadi membernya beliau juga di situ juga. Iya. Selamat malam Mbak Ayu Rahayu, semoga sehat semua ya yang ada di Peduli. Ya terima kasih Mbak Eli. Pak Pangku di penutupan seperti biasa, monggo silakan Pak. Ya, yang tentunya bagi teman-teman yang bekerja di luar negeri, saudara saya, semoga sukses. Sukses itu perlu perjuangan dan jangan lupa berdoa dan jangan mudah putus asa. Itu dan tentunya jaga kesehatan, tali silaturahmi tetap dibangun agar motivasi hidup itu terbangun. Kalau banyak teman itu kehidupan akan akan bangkit gitu. Iya, betul. Ya, sebagai penutup mungkin ada pantun satu baris saja. Lomba tarik tambangnya putus, tambang putus, mainnya berhenti. Kalau bulan Agustus tapi silaturahmi henti. Pohon rindang di tepi jalan, musim hujan banyak ditebang. Jangan ragu atau bimbang, belum ada pilihan saja dipertimbangkan.
Nah, mau naik pakai tangga, turunnya begitu juga. Pasang surut di rumah tangga harus diselesaikan dengan bijaksana. Jangan marah-marah yang tak ada ujung pangkalnya, nanti jadi malapetaka. Umur saya sudah tua, muka pun keriput semua. Tapi ini idaman wanita, karena bisa disuruh jemur celana. Terima kasih. Terima kasih Pak Pangku. Sehat, sukses radio nongkrong bareng dimanapun terdengar. Iya, sama-sama Pak Pangku. Sehat selalu. Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang bijak mengatakan tolak apapun yang membuat dirimu lemah secara fisik, intelektual, dan spiritual. Kata Sikan sampai operasi. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bye. Teman-teman semua, jangan lupa besok hujan ya, dan bawa payung ya. Saya sambil ngunyah karena udah penutupan ini. Udah di akhir acara. Oke, sampai sini saja ya. Saya putarkan sebuah lagu Jawa ya. Selamat menikmati dan selamat malam. Koyo ngene rasane wong nandang kangen, rino wengi atiku rasane petang, tansah kelingan kepingin nyawa sedelo wae wis mau tenan. Cidro janji tegane kowe ngapusi nganti spene suwene aku ngenteni, nangis batinku ngrantas uripku teles kebas netes selalu ning dadaku.
I want